Emiten pertambangan emas PT Arci Indonesia Tbk berpotensi mencatatkan laba bersih 10 kali lipat pada tahun 2025. Emiten pertambangan emas PT Arci Indonesia Tbk berpotensi mencatatkan laba bersih 10 kali lipat pada tahun 2025 dan peluang pembagian dividen untuk pemegang saham pun kian terbuka. Direktur Utama PT Arci Indonesia Tbk Rudi Suhendra memperkirakan laba berpotensi naik 10 kali lipat hingga akhir 2025 seiring dengan peningkatan harga emas dan volume penjualan. Manajemen pun membuka peluang adanya pembagian dividen bagi pemegang saham. Namun keputusan tersebut bergantung pada rapat umum pemegang saham nantinya untuk menentukan apakah alokasi dana kas dipakai untuk percepatan ekspansi atau pembagian dividen. Adapun pada semester 1 tahun ini perseroan membukukan kenaikan pendapatan 34,79% year on year dan berhasil menghimpun laba senilai 34,87 juta dolar Amerika. Ya, kinerja emiten batubara PT Golden Energy Mines Tbk atau GEMS turun sepanjang semester pertama tahun 2025 dan penurunan utama terjadi pada penjualan ekspor batubara yang merosot 47,45% menjadi 482,08 juta dolar. Kinerja emiten batubara PT Golden Energy Mines Tbk atau GEMS turun sepanjang semester pertama tahun 2025. Pendapatan usaha GEMS turun 16,79% year on year menjadi 1,14 miliar dolar Amerika. Penurunan utama terjadi pada penjualan ekspor batubara yang merosot 47,45% menjadi 482,08 juta dolar. Namun penjualan domestik naik 47,24% menjadi 662,34 juta dolar. Beban pokok penjualan GEMS naik 1,34% menjadi 743,33 juta dolar, meski beban usaha berkurang 6,42% menjadi 201,18 juta dolar. Laba usaha GEMS tetap anjlok 52,26% year on year, dari 418,72 juta dolar pada semester 1 2024 menjadi 199,91 juta dolar pada semester 1 2025. Laba bersih yang teratribusi kepada pemilik entitas induk turun 52,14% menjadi 151,67 juta dolar. Sementara total aset GEMS pada akhir Juni 2025 susut 16,13% menjadi 1,04 miliar rupiah. Terdiri dari liabilitas 441,32 juta dolar dan ekuitas 600,57 juta dolar. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, viral yang ketiga, pemerintah belum mempunyai rencana menaikkan harga eceran tertinggi atau HET minyak goreng minyak kita. HET minyak kita saat ini masih berada di level 15.700 per kilogram. Saat ini pemerintah masih terus melakukan kajian terkait dengan pola distribusi minyak kita dan Budi melanjutkan saat ini rata-rata harga dari nasional minyak kita adalah di angka Rp16.600 per kilogram. Dan harga tersebut memang lebih tinggi jika dibandingkan dengan HET yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Baik, kita lihat komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram IDEX Channel. Pemirsa mengomentari berita yang satu ini. Ini ada Wurianti, kenyataan di pasar, warung, dan juga mall minyak kita di harga 17 ribuan per liter. Tadi disampaikan per kilo ya, kalau ini per liter. Mungkin ibu-ibu yang ada di control room bisa kasih tahu sama saya. Ini 17 ribu itu per liter atau per kilo ya? Yang jelas ini disampaikan oleh Wurianti per liter katanya 17 ribu untuk minyak kita. Baik, berikutnya komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram IDEX Channel ada Kancil DN8, agak lucu sih, negara penghasil CPO terbesar, harganya mahal di dalam negeri. Ini juga concern yang cukup masuk akal ya, karena Indonesia sebagai negara penghasil dari kelapa sawit yang memang diekspor secara besar-besaran, harusnya secara alokasi kebutuhan untuk domestik ini diprioritaskan agar harganya tidak fluktuatif begitu ya. Ini yang akhirnya menjadi concern dari masyarakat, kok bisa Indonesia sebagai negara penghasil CPO, salah satu penghasil CPO terbesar, kok harga minyak gorengnya mahal begitu ya. Ini ada Mirabina 11.
Sepintas naiknya kecil ya, lihat aja ntar sumbangsi terhadap inflasi. Karena kalau kita lihat minyak goreng adalah salah satu komoditas pangan yang juga menyumbang inflasi di Indonesia begitu. Kalaupun memang terjadi kenaikan secara kumulatif, walaupun terlihat tipis-tipis aja kenaikannya, kurang lebih ya sama lah ya dengan apa yang kemudian tadi disampaikan mengenai harga yang di pasaran 16.800, tapi kemudian tadi masyarakat sampaikan ada di angka 17.000, artinya memang agak tipis lah, tapi ya tetap saja ini kemudian terjadi kenaikan dan mungkin akan menyumbang kepada inflasi terkait dengan kenaikan dari minyak kita ini ataupun minyak goreng ini ya. Sementara itu pemirsa, data lowongan pekerjaan Amerika Serikat yang turun lebih dari yang diharapkan pada bulan Juli 2025, di mana pembukaan lapangan kerja turun menjadi hanya 7,11 juta. Di sisi lain, The Fed sebelumnya mengisyaratkan kemungkinan penurunan suku bunga di bulan September seiring dengan Bank Sentral yang sudah mewaspadai meningkatnya risiko pasar tenaga kerja. Data lowongan pekerjaan Amerika Serikat turun lebih dari yang diharapkan pada Juli 2025. Pembukaan lapangan kerja turun 176.000 menjadi hanya 7,181 juta. Biro Statistik Tenaga Kerja mengatakan dalam laporan JOLTS bahwa para ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan 7,378 juta pekerjaan tidak terisi. Pengangkatan tenaga kerja meningkat 41.000 menjadi 5,308 juta di bulan Juli. Pemutusan hubungan kerja naik 12.000 menjadi 1,808 juta. Pasar tenaga kerja telah melambat dengan ekonom menyalahkan tarif yang diterapkan Presiden Donald Trump. Pasokan tenaga kerja juga menurun di tengah tindakan keras pemerintahan Trump di sektor imigrasi. Sebuah survei Reuters terhadap para ekonom memperkirakan laporan ketenaga kerjaan yang diawasi ketat oleh pemerintah pada hari Jumat mendatang kemungkinan akan menunjukkan non-farm payroll meningkat 75.000 pekerjaan pada bulan Agustus setelah naik 73.000 pada bulan Juli. Pertambahan lapangan kerja rata-rata 35.000 pekerjaan per bulan selama 3 bulan terakhir dibandingkan dengan 123.000 selama periode yang sama tahun lalu. Tingkat pengangguran diperkirakan naik menjadi 4,3% dari 4,2% di bulan Juli. Di sisi lain, sebelumnya Chairman The Federal Reserve Jerome Powell bulan lalu mengisyaratkan kemungkinan penurunan suku bunga pada pertemuan Bank Sentral pada 16 hingga 17 September 2025. Ia sudah mulai mewaspadai meningkatnya resiko pasar tenaga kerja. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat signifikan 1,08% di level 7.885,863 di akhir perdagangan Rabu. Penguatan terpangkas karena secara intraday IHSG sempat menyentuh level 7.911,618. 9 indeks sektoral menguat dengan indeks sektoral dengan kenaikan terbesar sektor energi menguat 2,49%, sektor perindustrian naik 1,90% dan sektor kesehatan melaju di 1,45%. Sedangkan indeks sektoral melemah, sektor properti dan real estate turun 0,99% dan sektor infrastruktur melemah 0,46%. Emiten tambang Sinarmas PT Dian Swastatika Sentosa atau DSSA menjadi penggerak utama indeks dengan bobot 39,1 indeks point. Saham DSSA melesat 10,24% ke level Rp109.800 per saham dan menembus level intraday dan penutupan tertinggi sepanjang masa dan year to date sudah terbang 193,57%. Saham SMMA ditutup menguat 4,57% ke level Rp16.575 per saham dan berkontribusi 5,78 indeks point. Selain itu, saham Bank Jumbo BBRI ditutup menguat 1,77% di level Rp4.030 per saham. Saham BBNI ditutup menguat 2,32% di level Rp4.410 per saham dan BMRI ditutup menguat 1,09% di level Rp4.620 per saham. Ketiga bank ini berkontribusi 19,47 indeks point ke penguatan IHSG. IHSG menguat ditopang dari sentimen dalam negeri dengan demonstrasi dan kerusuhan yang sempat menekan kinerja pasar keuangan Indonesia, efeknya mulai berkurang.
Di sisi lain, pergerakan IHSG saat ini sekaligus menjadi cerminan jika perekonomian Indonesia memiliki bantalan yang kuat. Dalam sepekan, IHSG berhasil memangkas menjadi 0,63%. Setelah Senin sempat dibuka melemah 3%. Dari global, investor menunggu rilis data non-farm payroll Agustus di Jumat waktu Amerika Serikat untuk memperkuat ekspektasi pasar The Fed akan memangkas suku bunga di pertemuan 17 September. Dari global, investor menunggu rilis data non-farm payroll Agustus di Jumat waktu Amerika Serikat untuk memperkuat ekspektasi pasar The Fed akan memangkas suku bunga di pertemuan 17 September 2025. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengingatkan masyarakat untuk menukarkan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan ataupun SPHP yang rusak ke Badan Urusan Logistik atau Bulog. Amran menambahkan semua beras yang diproduksi oleh petani di Indonesia berkualitas baik. Bila ditemukan permasalahan pada kualitas beras seperti perubahan warna, bau tidak sedap hingga kehadiran hama, Amran meyakini permasalahannya berada di sisi penyimpanan. Oke, jadi disimpannya mungkin terlalu lama ataupun disimpan di tempat penyimpanan yang kemudian kurang ideal begitu sehingga memiliki tingkat kelembapan yang tinggi dan membuat kualitas dari beras yang didistribusikan kepada masyarakat menurun begitu ya. Baik, kita lihat komentar yang disampaikan oleh Royal Aksesoris Pengantin. Oke, kenapa nggak ke tokonya aja langsung, biar tokonya aja yang nuker ke Bulognya, nggak tiap daerah Pak ada kantor Bulog. Ini masuk akal juga ya, jadi tinggal di-pool saja untuk beras-beras yang akan diretur dari masyarakat kepada pemerintah melalui Bulog, dikumpulkan di tokonya, kemudian nanti tokonya akan membantu untuk mendistribusikan ataupun mengembalikan beras-beras yang dirasa oleh masyarakat kualitasnya menurun begitu. Kemudian ada komentar yang disampaikan oleh Rivald 05, kemasannya aja bagus, isinya ya begitu katanya ya. Oke, tadi mungkin Mentan juga mengakui bahwa secara kualitas pada saat diproduksi semuanya baik, tapi kualitasnya menjadi menurun karena dipengaruhi oleh penyimpanannya begitu ya. Jadi ada evaluasi dari sisi penyimpanannya supaya beras yang disampaikan kepada masyarakat dari saat diproduksi ataupun dipanen, kemudian pada saat didistribusikan dan juga dikonsumsi oleh masyarakat, kualitasnya sama. Jadi yang harus dievaluasi adalah kapasitas penyimpanan ataupun kualitas dari penyimpanan si beras itu sendiri. Kemudian adalah Peter Strategic, lebih mahal ongkir. Ya juga sih ya, kalaupun memang ternyata di daerahnya tidak ada kantor Bulog, jadi mau tidak mau dia harus mengirimkan ulang ke kantor Bulog yang mungkin secara jarak ini memang memakan biaya pengiriman yang mahal begitu. Karena kan kalau misalnya beli beras yang 5 kilo, kalau kita mau ngirimin paket itu kan berarti harus ditimbang begitu ya. Untuk paket yang beratnya 5 kilo, ya ongkos kirimnya juga akan tinggi begitu. Itu yang ada di point of view dari masyarakat. Baik, kita ke isu viral berikutnya. Kita awali Market Plus dengan isu viral yang pertama. Pemirsa, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyoroti adanya perubahan pola belanja masyarakat yang kini bergeser dari luring ke daring. Dan menurutnya fenomena ini mencerminkan tidak adanya perubahan daya beli, hanya adanya gaya beli masyarakat yang bergeser. Ia pun memastikan harga barang kebutuhan pokok relatif stabil dan pasokan pangan terjaga. Pemerintah katanya akan berupaya untuk menjaga harga dan ketersediaan pasokan. Oke, jadi menurut Mendak tidak ada penurunan daya beli, tapi ada adalah pergeseran gaya beli begitu ya, dari yang offline menuju ke online. Baik, kita lihat komentar-komentar yang disampaikan oleh followers dari Instagram IDX Channel mengomentari berita yang satu ini. Komentar yang pertama adalah datangnya dari Friday, giliran pada ke online potongannya nggak kira-kira Pak Menteri katanya gitu. Oke, ini terkait dengan mungkin pajak ataupun biaya yang harus diberikan kepada pengelola dari platform sendiri dari point of view masyarakat ataupun konsumen begitu ya. Berikutnya ada trader kripto altcoin, masyarakat udah banyak kehilangan daya beli. Kalau ini kemudian tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mendak yang menyatakan yang ada adalah bukan penurunan daya beli tapi pergeseran gaya beli. Kemudian juga ada Disjeng, kalau saya iya sih sekarang suka online, sekolah pun sekarang full day ya, jadi nggak punya waktu buat belanja. Oh ini mungkin dari point of view ibu-ibu yang memang
tadinya memiliki waktu banyak untuk melakukan pembelanjaan, datang ke mall ataupun mungkin ke pasar modern dan lain sebagainya begitu ya. Tapi kemudian karena full day, banyak hal yang harus diperhatikan oleh seorang ibu rumah tangga, jadinya tidak punya banyak waktu untuk akhirnya berbelanja secara offline. Akhirnya berbelanja secara online menjadi salah satu solusi. Apakah ini menjadi fenomena yang kemudian terjadi di masyarakat? Menurut saya iya gitu ya, pergeseran gaya beli iya, tapi penurunan daya beli juga nampaknya iya ya. Karena kalau kita lihat dari apa yang kemudian terjadi beberapa waktu yang lalu terkait dengan PHK yang besar-besaran dilakukan, ini tentu saja membuat orang yang memiliki penghasilan tadinya menjadi tidak punya penghasilan, kan ini artinya dapat diartikan bahwa terjadi penurunan daya beli begitu ya. Pemirsa, selanjutnya dari pergerakan bursa global, bursa Wall Street berakhir variatif pada perdagangan di hari Rabu dengan Nasdaq memimpin keperkasaan seiring dengan lonjakan saham teknologi setelah putusan pengadilan mendukung Alphabet dan Apple, dan optimisme investor terhadap prospek pemangkasan suku bunga The Fed bulan ini juga menjadi katalis utama penguatan pasar. Kita lihat data selengkapnya pemirsa. Untuk perdagangan di hari Rabu, Nasdaq Composite ditutup melonjak 1,03%. Di level 21.497, S&P 500 naik 0,51% ke level 6.448, sedangkan indeks Dow Jones Industrial Average lemah 0,05% ke level 45.271. Dan dari bursa Eropa, pemirsa, yang berakhir di area positif setelah sehari sebelumnya tertekan akibat lonjakan imbal hasil obligasi jangka panjang yang memicu kekhawatiran pasar. STOXX 600 ditutup naik 0,66% ke level 546,78. Kemudian DAX Jerman menguat 0,46% ke level 23.594, masuk kami 94. Dan FTSE 100 Inggris bertambah 0,67% ke level 9.177.